Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji masalah tentang menangis. Maksudnya di sini bukan kita disuruh untuk selalu menangis, untuk selalu bersedih. Tidak, apa makna yang terkandung di dalam menangis, yaitu yang dimaksud di dalam menangis ini yang kita bahas adalah fadlul buka min khosyatillah, keutamaan orang menangis karena Allah. Mungkin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terngiang, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan Al-Quran, bahkan dibacakan oleh sahabat yang lain itu menangis. Dan itu sangat langka yang kita temukan di zaman kita sekarang, yang jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Al-Quran dicetak di atas tulang, di atas daun, bahkan di atas batu. Kalau sekarang sudah banyak dicetak di atas kertas, dan itu sangat murah. Dan mungkin tidak begitu membutuhkan tenaga untuk mendapatkan Al-Quran itu. Sehingga apa? Nilai getarnya Al-Quran itu sangat atau belum bisa merasuki kecuali orang-orang yang betul-betul khusyuk, betul orang-orang yang ingin benar-benar menitipkan hidupnya, menitipkan permasalahan hidupnya ke dalam Al-Quran. Maka pada malam hari ini apa yang dimaksud menangis? Menangis. Keutamaan menangis karena takutnya kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang mungkin menangisnya mengingat Allah ketika tertimpa masalah. Menangisnya karena tertimpa kesulitan. Menangisnya karena kita susah membayar hutang. Menangisnya karena kita ada musibah yang menimpa anak kita, orang tua kita, sehingga apa? Lewat musibah yang tertimpa kita, akhirnya kita melanjutkan kesusahan itu dengan memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baik-baik saja. Mungkin jauh dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu. Paling tidak kita seperti itu bagian dari khasyatullah, takut kepada Allah karena adanya masalah, adanya musibah, adanya kesulitan yang kita kena misalkan. Agar sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang, sehingga ada rasa takut. Khasyatullah yang seperti inilah, menangis, meneteskan air mata, maka itu bukti bahwa kita diingatkan oleh masalah kita dan akhirnya takut kepada Allah dan akhirnya menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi mungkin takutnya hanya sebatas agar kita tidak tertimpa masalah, agar kita tidak disempitkan di dalam hidup kita, agar kita bisa ada kemampuan ketika kita ditimpa musibah di masa-masa yang akan datang. Syukur-syukur kita sudah diangkat derajat oleh Allah dan kita mengatasi segala ujian dan terus ya'lu faya'lu, meningkat dan terus meningkat. Maka pada malam hari ini keutamaan orang yang menangis karena Allah ini bagian kemuliaan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bangga sebagai umat Muhammad? Sekali mengerjakan sesuatu yang pada umumnya mungkin dikatakan biasa saja, menangis mungkin disangkanya dia cengeng, menangis disangkanya itu lemah, itu ternyata mendapatkan kekuatan dari kita menangis karena Allah. Itulah keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menjadi keutamaan maja'a fi fadlil buka min khasyatillah, keutamaan yang disebabkan oleh nangis karena Allah, saking takutnya karena Allah. Waqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annal baqi min khasyatillah huwa minas sab'ah alladziina yudhilluhum ta'ala fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang menangis karena Allah itu salah satu orang yang dilindungi ketika kita ditimpa kesengsaraan pada hari kiamat kelak. Karena mungkin jaraknya matahari setelah semuanya hancur, diciptakan kembali matahari itu untuk menguji derajat amal kita ketika kita berada di surga, dan itu kita terlindung. Salah satunya adalah perlindungan kepada orang-orang yang menangis karena Allah. Maka di dalam kitab Utsman Asy-Syakir Al-Khubawi itu ada cerita, ada riwayat
Jadi ketika ada seseorang hamba berdosa, mungkin derajat dosanya sangat besar, mayoritas amalnya itu banyak kesalahannya, banyak dosanya, maka ketika dihisap, diberhentikan oleh Allah, jadi kamu udah divonis sudah melakukan banyak kesalahan. Ketika dihakimi, dia tidak terima. Saya sudah melakukan hal yang baik meskipun kebaikan saya tidak banyak. Jadi akhirnya kalau kamu tidak percaya, maka jadilah semua anggota tubuhmu menjadi saksi. Sampai matanya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kemudian telinganya, kakinya, semuanya, bahwasanya orang ini melakukan perbuatan yang dosa atau kesalahan yang besar. Akhirnya apa? Divonis masuk neraka. Tapi ada satu yang protes, orang ini masuk neraka. Siapa itu? Bulu mata. Bulu matanya protes. Ya Allah, apakah engkau berjanji ketika hambamu itu pernah menangis karenamu, kemudian air matanya menenggelamkan mata sampai ke bulu-bulunya sampai menetes, itu dijamin masuk surga. Oleh sebab itu ampunanmu yang menjamin dia masuk surga. Iya benar, saya bersaksi, orang ini pernah menangis karena takut kepadamu, dan itu membasahi bulu matanya. Jadi semuanya sudah mengakui, tangannya, telinganya, kakinya, kemudian anggota badannya itu sudah mengakui bahwasanya orang ini adalah pendosa yang banyak kesalahannya. Tetapi ada salah satu anggota badannya, yaitu bulu matanya. Akhirnya lewat saksi bulu mata, karena ini bersaksi, ini pernah orang ini menangis karena takut kepadamu, meskipun hanya sekali, maka mohonkan agar orang ini diampuni dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, karena engkau telah berjanji orang yang menangis karenamu itu bakal menghapus panasnya api neraka. Maka semenjak itu, karena protesnya bulu mata dia, itu akhirnya dia dimasukkan ke surga. Maka kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit, meskipun kesalahannya banyak, maka harus ada yang didawamkan, harus ada yang dilakukan. Tapi ternyata meskipun orang itu banyak kesalahannya, tapi karena ada saksi, karena semuanya menyaksikan, anggota badan kita menyaksikan bahwasanya kita pernah melakukan kebaikan, maka anggota badan menjadi saksi, kemudian tempatnya juga menjadi saksi, yang disebut asar, jejaknya. Saya pernah misalkan ada anak yang rewel. Saya pernah waktu anak saya umur berapa? Umur 2 tahun itu kan rewel, nangis terus. Suatu malam saya habis itu sholat. Di saat setelah sholat, karena anak saya nangis, saya gendong tuh. Jadi saya gendong, saya nangis. Nah, air mata karena Allah itu hapuskan ke anaknya. Jadi air mata yang karena Allah itu hapuskan ke matanya atau ke anggota badan dia atau ke dahinya, pelan-pelan aja. Setelah itu alhamdulillah kerewelannya mulai agak berkurang. Dan itu saya pernah beberapa kali, kalau nggak salah ada 3 kali, dan itu saya lakukan dan terbukti. Jadi kalau kita seperti umat Rasulullah SAW, kita meyakini keagungan Al-Quran, kemudian kita mencintai Rasulullah yang tanpa amal, itu mungkin agak susah. Paling tidak dengan kesedihan kita nih, dengan kerumitan, dengan kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang ditimpa ke kita, paling enggak terhadap kesedihan itu kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Meminta pertolongannya. Maka karena sebab yang tadi, kemudian dia itu bersambung kepada kecintaan, atau kita ingin perlindungan, penjagaan, dan penyelesaian dari Allah, akhirnya keluar air mata, itu sebagai bagian al-buka min khosyatillah, dan itu banyak keutamaannya. Maka orang yang menangis di dalam posisi itu, spirit, semangat yang ada di dalam hati dan pikiran pasti akan bangkit.
kecuali nangisnya karena tertekan, stres, tidak disambungkan ke Allah. Itu nggak akan bakal bisa. Yang dimaksud menangis di sini adalah menangis yang ujungnya akhirnya takut kepada Allah. Mau sebelumnya dia sebab apa, tertimpa masalah apa, pikiran yang seperti apa, sesempit apapun, maka sambungkan. Tetapi kalau di luar khasyatullah, ketakutan kepada Allah, pasti mendatangkan penyakit. Pasti akan mendatangkan penyakit, pasti akan tertekan, pasti akan stres, dan akan berpengaruh dan potensi terhadap tubuh dia tertimpa penyakit itu semakin besar. Maka seburuk apapun, karena kalau kita jauh dari Rasulullah SAW belum pernah melihat, mungkin mengagungkan Al-Quran itu yang seperti digambarkan Al-Quran itu ketika dibacakan Al-Quran langsung bergetar. Itu mungkin jauh. Maka dengan sebab kesusahan kita, dengan sebab problem kita, permasalahan kita, maka sambungkan kepada khasyatullah. Itu. Maka akhirnya adalah Allah. Maka ketika turun air mata itu menjadi saksi bahwasanya air mata yang kita tumpahkan itu mempunyai keutamaan. Salah satunya adalah terbebas dari api neraka, terbebas dari siksaan, terbebas dari kesulitan. Maka inilah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ainani la tamassuhum nar. Ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mungkin kita kalau hanya sekedar menangis tanpa sebab mungkin agak susah, karena menangis itu tidak bisa direkayasa. Paling tidak dengan problem yang kita hadapi atau menimpa kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau yang lainnya, itu membuat kita bersedih, kemudian sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takut. Takut tidak selesai problem ini, takut permasalahan ini semakin menyempit, akhirnya pikiran dan hati kita sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Di zaman Rasulullah SAW banyak perang. Perang tujuannya itu agar Rasulullah tidak selalu dibully, agar selalu tidak dihinakan, agar selalu tidak dipojokkan. Maka dia ada perang. Kemudian niat perang yang kedua itu adalah dakwah, menyebarkan, fathun, membuka jalan dakwah. Di zaman dahulu ketika perang, ada sahabat yang sering bergantian tahrusu fi sabilillah, menjaga agar tidak diserang musuh secara mendadak. Kalau sekarang kan tidak ada perang, maka sabilillahnya ketika itu ada urusan yang menegakkan kalimat Allah, berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu sama, menjaga mata agar tidak tidur, agar tidak lengah, agar acaranya sukses, agar misalkan semuanya dapat berjalan lancar, karena pada saat ini tidak ada perang. Jadi zaman Rasulullah, perjuangan sahabat berbeda dengan perjuangan kita yang saat ini. Kita hanya melanjutkan saja, kita hanya menjaga saja. Dan itu tidak butuh perjuangan nyawa, darah, enggak. Hanya meluangkan waktu saja, melapangkan pikiran. Maka di dalam forum seperti ini, di majelis seperti ini, maka tafassahu wa tawassau, lapangkan pikiran. Maka aturan kita membiasakan ketika menginjakkan kaki di sini tafassahu wa tawassau. Jadi tempatnya berluas-luas, pikiran juga sama. Itu akhirnya apa? Permasalahan ketika kita pulang membawa berkah kebaikan ini kepada rumah masing-masing. Makanan yang ada di sini, minuman yang ada di sini, bahkan jejak yang di sini kita bawa. Semoga berbuah keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Maka kebaikan yang sedikit itu dijaga, jangan sampai hilang. Meski toh kita di luar ini punya banyak dosa atau yang lainnya, karena potensi seseorang yang namanya Bani Adam khotta'un wal khairul khotta'in tawwabun, potensi salahnya besar. Kita tidak bisa terhindar yang namanya salah, kita tidak bisa terhindar yang namanya dosa. Wa khairul khotta'in tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa kembali kepada Tuhannya. Ketika kembali ada rasa takut. Ketika takut membuncah di dalam dada, maka air mata akan keluar. Linangan air mata itulah yang
punya keutamaan. Salah satunya adalah terbebas dari api neraka. Maka ketika mata itu dijaga agar semuanya berjalan lancar, mata ini menjadi saksi. Jangan sampai tertidur, jangan sampai lengah, menjaga jangan sampai ini diganggu sama orang. Ini juga bagian ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang selalu terjaga, menjaga di jalan Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar'i wa la yajtami ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Maka di dalam hadis lain, tidak masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena Allah tidak bakal masuk neraka. Seseorang siapapun itu yang pernah menangis, karena Allah, hatta ya'udan laban fid dar'i. Jadi sampai diutamakan air susu itu, ketika keluar air susu dari binatang, sapi atau yang lainnya, itu tidak mungkin kembali. Berarti orang yang pernah menangis sama Allah tidak mungkin masuk neraka. Hatta ya'udan laban fid dar'i. Susu yang keluar tidak mungkin bakal kembali ke kelenjarnya. Tidak akan mungkin. Jadi seperti itu ketidakmungkinan orang yang pernah menangis karena Allah, dan tidak mungkin dia dalam kesengsaraan. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Debu-debunya. Jadi kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah itu, debu ketika berkuda menegakkan kalimat Allah, ada debunya ketika berkuda. Debu-debu itu menjadi saksi, dan itu tidak bakal bercampur dengan neraka, dengan asap neraka, tidak akan mungkin. Ketika dimasukkan neraka, ada debu yang kita lewati. Itu yang menjadi saksi kita pernah berjalan di jalan Allah. Kita pernah berjalan dan mementingkan atau menegakkan, meskipun peran kita hanya sedikit saja, kita hanya asal datang saja. Itu menjadi saksi kita tidak bakal disentuh api neraka. Betapa sangat besar keutamaan orang yang menangis karena Allah, sampai sedetil pun, sesepele itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Maka sering-seringlah menangis. Jadi yang dimaksud menangis ini, tidak mungkin orang yang menangis karena Allah itu sedih terus. Pasti ada kepuasan batin, kepuasan pikiran sehingga lapang. Ketika misalkan usahanya bangkrut, sampai tidak bisa bergerak membangun kembali, maka ketika hati yang lapang akan ditransfer kepada pikiran, pikiran kita menjadi bergerak, dan kreasi-kreasi akan ditimbulkan setelah itu. Coba praktekkan, kita menangis karena Allah, setelah menangis itu apa? Pasti semangat. Pasti itu. Tidak mungkin bersedih. Saya meskipun tampangnya nggak ada, tampang susah, ya, saya sering menangis. Jadi menangis itu bukan justru membuat kita sedih, tidak. Setelah menangis itu berdampak kepada kita bersemangat lagi, melanjutkan kembali. Bahkan kita terus berjalan, meningkatkan, mungkin dengan amal perbuatan kita, amal baik kita bisa mengangkat derajat kita dan memberi kemudahan terhadap apa-apa yang akan datang yang menjadi kesulitan dan kita susah untuk menanggungnya. Maka itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ketika turun ayat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Jadi maka hendak dengan perkataan ini Al-Qur'an ini engkau heran. Wa tadhakuna wa la tabkun. Engkau mentertawakan Al-Qur'an ini. Jadi mentertawakan itu menghinakan. Wa la tabkun, dan engkau tidak menangis terhadap ancaman Allah. Bahkan orang yang selalu berbuat kesalahan pun dijamin masuk surga. Ketika dia kembali hanya meneteskan air mata. Ada di zaman dahulu. Ada di zaman dahulu sahabat Rasulullah begitu mendengarkan Al-Quran mereka bergetar, mereka menangis. Di sisi lain ada orang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar ayat Quran meremehkan, heran meremehkan.
menghina, dan mereka tidak menangis atau tidak bersedih terhadap ancaman Allah. Maka wala tabkun di sini kebalikannya, sebagai pertentangan terhadap orang yang mereka tidak takut kepada Allah. Tapi yang ini adalah menangisnya, menangis penyesalan, menangis nadamah. Baka ashabus suffati hatta jaradumu ala tududihim falamma sami'a Rasulullah hisau baka ma'ahum. Maka di dalam dia menangis, sahabat Rasulullah, ashabus suffah itu di Madinah. Itu ada namanya Masjid Nabawi. Di sekitar Masjid Nabawi itu berkumpul orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu dikumpulkan di satu kelompok di dalam masjid. Itu namanya disebut ashabus suffah. Mereka menangis hanya mendengarkan Al-Quran saja. Kalau zaman kita juga nggak mungkin, pasti ada sebab kita menuju khasyatullah yang tadi sebabnya, karena susah, kita susah membayar utang. Tapi di zaman Rasulullah itu tidak, karena dekatnya dengan Rasulullah SAW, begitu membaca Al-Quran dia langsung menangis. Waktu mereka menangis ahlu suffah, Rasulullah mendengarkan mereka menangis dan mendengarkan perasaan mereka menangis. Baka ma'ahum, Rasulullah menangis bersama mereka. Fabakaina bibukai faqala Rasulullah. Dan ketika saling menangis, Rasulullah menangis, sahabat menangis. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Dali junnar man baka min khasyatillah wa la yadkhulul jannah musirru ala ma'siyati wa lam tudhnibu la ja'allahu biqaumin yudhimun fayaghfiru lahum." Maka ketika saling menangis, jadi mereka itu sahabat Rasulullah kalau di zaman dahulu perasaan itu menangisnya memang karena ada Rasulullah, karena mendengar Al-Quran, sampai Rasulullah itu seolah-olah kayak tertimpa musibah, saking bergetarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu gambaran orang Islam di zaman Rasulullah SAW, berbeda dengan kita. Maka tidak masuk neraka orang yang menangis karena Allah, wala yadkhulul jannah musiru ala ma'siyati. Tapi kalau orang yang enggak sadar, maka dia akan tertimpa kesulitan atau berada di panas atau neraka. Walau lam tudnibu la ja'allahu biqaumin yudhimu fayaghfir lahum. Dan enggak ada orang itu yang dipastikan itu selalu bersih, selalu enggak ada dosa. Perbedaannya dosanya cepat diampuni atau tidak. Itu yang berbeda. Semuanya potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Tapi selama yaghfir istighfar, dengan istighfar kita, maka harapannya selalu ada. Apalagi sesekali coba dipraktekkan menangis. Menangis yang benar-benar karena Allah. Kalau susah misalkan minimal seumur hidup kita satu kali aja. Jadi coba ini praktekkan. Air matanya dibagi kepada anaknya, biar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan itu saya praktekkan dan semoga anak kita menjadi anak yang soleha, ya, soleh dan soleha. Ini yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalaupun ada orang yang tidak berdosa, itu Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa tetapi dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Potensi salahnya kita besar. Kita enggak mungkin tidak salah. Kita tidak mungkin tidak punya dosa, pasti ada. Paling enggak kita pastikan di agenda hidup kita, di siklus rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu ada nilai kebaikannya, satu aja atau berapa. Siapa tahu yang sedikit ini bisa menjaga di keseluruhan hidup kita. Di waktu-waktu misalkan hanya 1 hari saja, akan bisa menjaga di 6 hari. Kalau kita mungkin ada kesulitan, ini adalah bagian latihan agar kita terbiasa dengan jalan-jalan menuju kebaikan. Maka hadis Rasulullah SAW, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun ghaddat an maharimillah. Setiap mata itu di hari kiamat menangis kecuali yang tadi, mata takut karena Allah. Wa ainun sahirat fi sabilillah. Orang yang begadang itu yang karena Allah suka ngobrol-ngobrol bermusyawarah,
Jadi kata Imam Syafi'i, "Waman talabal ula sahirul layali." Jadi barang siapa yang ingin kemuliaan, ingin ketinggian, maka dia terus begadang. Tapi yang besoknya jangan beraktivitas. Jadi kalau besoknya mengganggu, jangan begadang terlalu malam. Jadi harus begadangnya harus ada manfaatnya. Jadi di sini disebutkan wa'ainun, matanya yang selalu begadang, terjaga. Maksudnya dia tidur larut malam. Sahirat fisabilillah, maksudnya ainun yang sahirat fisabilillah, harus di jalan Allah. Jangan untuk urusan lainnya yang tidak berguna. Wa ainun kharaja min ra'si dhuba min khasyatillah azza wa jalla. Pernah lihat lalat? Lihat lalat, coba lihat kepalanya. Jadi kayak orang bingung, kayak orang yang berkaca-kaca kan. Kalau lalat itu akan seperti itu. Jadi wa ainun kharaja minha mithlu ra'sid dzubab. Jadi mata yang dia takut kepada Allah sebagai kepala lalat, ra'sud dzubab, karena saking takutnya kepada Allah azza wa jalla. Ini. Jadi mata yang karena dia takut kepada Allah, mata yang menjaga matanya agar dia tetap di jalan Allah, kemudian mata yang seperti lalat. Seperti kepala lalat. Yang kayak berkaca-kaca meskipun tidak keluar air mata. Itu seperti itu. Wa an Muslim bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aghrau raqat ainun bima'i illa harama sa'ira dalikal jasad anin nar wala salat qatratun ala khaddiha fayarhaq dalikal wajh qatarun wala dhillah walau anna bagian baka fi ummatin minal umam ruhimu wa ma min syai'in illa hu miqdarun wa mizan illa dam'ah fa innahu tudfa'u biha biharun min nar. Jadi tidaklah tenggelam mata ini. Jadi mata ini ditenggelamkan oleh air mata kita. Karena takut kepada Allah, illa haramallahu sa'iru dzalik. Jadi ketika mata ditenggelamkan mengalir semua. Ketika tenggelam mengalir ke anggota badan kita. Yang dialiri air mata ini, semua badan ini, dia itu Allah mengharamkan badannya itu ke api neraka. Allah mengharamkan. Orang yang menangis karena Allah itu akan haramkan badannya aninna. Wala salat qatratun ala khaddiha. Orang yang selalu menangis karena Allah, wajahnya tidak tertimpa, tidak ada tampang susah. Gak ada tampang susahnya. Jadi orang yang menangis karena Allah, dia selalu ini tergenang, matanya tergenang karena air matanya, dia tidak akan tertimpa tampang itu, mukanya nggak ada tampang susah, atau mungkin nggak ada tampang miskin gitu ya. Jadi nggak ada tampang dhillah, orang yang jadi selalu menarik dia. Kalau tidak percaya buktikan saja. Jadi fayar hakodalikal wajah kotor wala dhillah. Jadi nggak ada kehinaan wajahnya. Jadi enggak perlu pakai apa? Pakai susu enggak perlu. Jadi enggak perlu pakai susu, pakai jimat enggak perlu. Jadi cukup seperti ini. Praktekkan kalau tidak percaya. Pasti setelah menangis kita akan semangatnya. Walau anna bagian baka fi ummatin minal umam ruhimu. Jadi kalau semua amal kita itu ada timbangannya, ada mikdarnya, ada mizannya. Maka orang yang menangis karena Allah, air mata karena menangis kepada Allah, itu banyaknya itu susah ditimbang. Karena itu sudah pasti masuk surga. Dan membuat semangat hidupnya akan bertambah kuat, akan bertambah besar. Maka coba yang belum pernah, besok atau ntar malam praktekkan. Harus nangis karena Allah. Jangan nangis karena sedih, susah, jangan. Jangan nangis karena sekedar penyakitnya, cukup, jangan. Sambungkan susahmu kepada Allah setelah itu. Itu ya. Jadi kalau nangisnya tanpa khusyatillah, pasti berbuah penyakit. Saya pastikan akan berbuah penyakit. Semakin kurus, ringkih. Itu. Jadi kalau dia menangisnya kepada khusyatullah, maka wajahnya yang selalu dilewati air matanya nggak ada tampang susah, nggak ada tampang sedih, bahkan nggak ada tampang miskin. Karena miskin adalah mitos. Miskin itu hayalan. Yang menakuti miskin adalah setan. Nggak ada Allah menciptakan miskin, nggak ada.
kita aja yang merubah itu. Kita yang menjadikan keadaan kita sempit. Kenapa di dalam surga itu ketika kita mengambil buah langsung berbuah kembali? Kenapa di dalam surga itu bisa langsung melihat Allah? Karena semuanya suci. Kalau masih belum suci di saat kita berada di akhirat kelak, maka akan dicuci dulu di dalam neraka. Maka apapun kesalahan kita, apapun kerumitan kita, maka coba praktekkan. Sebelum kita sholat misalkan, kita berwudhu dulu. Jadi anggota badan sudah basah dengan air wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat. Jadi kalau dia bangun tidur sholat tahajud. Jadi dia itu harus praktekkan. Nah, setelah itu kalau susah menangis, karena menangis tidak bisa direkayasa, maka ingat kesusahannya. Atau telah kehilangan siapa, itu bisa dipraktekkan sebab dia. Agar apa? Agar nyambung kepada khosyatillah. Karena kita berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW, susah. Untuk seperti sahabat Rasulullah itu sangat susah. Kita harus butuh sebab kita menangis karena Allah. Maka sebab-sebab tadi mungkin itu yang bisa kita akhirnya bisa menangis, yang berbuah kotrotun tangisan kita atau butir-butir air mata kita yang menjadi saksi bahwa kita pernah merasakan tangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu enggak ada tampang susah, enggak ada tampang sedih, enggak ada tampang hina. Pasti akan menarik. Jadi kalau dia jualan pasti banyak yang beli, insya Allah. Wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna tilka dumu allati takunu bisababil khaufi minallah. Jadi ada sebab-sebab air mata itu kenapa dia menjadi penyebab takut kepada Allah. Hiya ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa say'un ahabbu ilallah. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah min qatrataini wa atharaini. Ada dua qatrah itu apa namanya? Apa? Kalau kita nangis apa ini? Tetesan. Ada 2 tetes. Ada 2 tetes yang sangat dicintai Allah, dan ada 2 jejak, ada 2 bekas. Ada 2 bekas yang dicintai Allah, athar. Yang pertama, qatratu dumu'i min khasyatillah. Tetesan air mata kita karena takut kepada Allah. Kemudian tetesan yang kedua, qatratun damin tuhraku fisabilillah. Di zaman Rasulullah perang, sahabat berperang itu sampai menumpahkan darah. Darah itu yang disukai, yang paling dicintai Allah. Karena kita nggak ada perang, jadi tidak butuh sampai mengeluarkan darah. Paling tidak kita menjalankan fisabilillah di jalan Allah, menegakkan Allah, melakukan pengajian seperti ini, itu kan butuh keringat karena saking capeknya. Siapa tahu keringat itu menjadi saksi sebagai kotroh juga, sebagai tetesan juga yang menjadi saksi dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dua bekas. 2 atar, wa amal ataroni, 2 bekas. Yang tadi dua tetes. Yang sekarang wa amal ataroni, yang 2 bekas. Jejak yang pertama, bekas atau jejak. Fa atarun fi sabilillah, jejak kamu melakukan kebaikan seperti yang dilakukan sekarang, jauh-jauh hujan tetap berjalan. Jejak-jejak itu yang kita lalui, itu yang paling dicintai Allah. Kemudian jejak yang kedua, wa atharun fi faradatin min faraidillah azza wa jalla. Dia melakukan kewajiban yang Allah perintahkan ke kita. Jejak-jejaknya itu yang disukai Allah. Jadi bukan kita melakukan sesuatu kemudian mendapat ganjaran, bukan. Jejaknya juga dia mendorong kita kepada keutamaan tadi. Maka jangan disangka perbuatan kita hanya yang selesai kita lakukan saja, tetapi ada bekas di situ, bekas kita berbuat baik, jejak-jejak kita berjalan kepada hal yang baik, itu yang menjadi saksi bahwa kita akan mendapat keutamaan. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.